Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri, absen 8 dari kelas 12 MIPA 5, dan dua teman saya. Saya Naila Valenka Amira, absen 26. Saya Putri Auliaska, absen 27. Di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi normal. Di sini ada sedikit penjelasan tentang distribusi normal. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku untuk menentukan bagian-bagian luas. Dari distribusi normal digunakan rumus Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi simpangan. Di sini ada soal 1, yaitu diketahui rata-rata tinggi badan satu populasi siswa SMA adalah 160 cm dengan simpangan baku sama dengan 7 cm. Jika tinggi badan tersebut berdistribusi normal, tentukan A. persentase siswa yang mempunyai tinggi badan lebih dari 170 cm dan B. persentase siswa yang mempunyai tinggi badan antara 152 cm dan 165 cm. Di sini penjelasannya diketahui X sama dengan 170 dengan rata-rata 160 dan simpangan sama dengan 7. Ditanyakan persentase siswa yang mempunyai tinggi badan lebih dari 170 cm. Di sini hitung terlebih dahulu nilai Z dengan rumus Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi simpangan. Dengan X sama dengan 170, rata-rata 160, dan simpangan sama dengan 7 diperoleh Z sama dengan 170 dikurangi 160, lalu dibagi 7 sama dengan 10/7 sama dengan 1,42. Lalu tinggi badan siswa yang lebih dari 170 cm ada dalam daerah yang diarsir. Diperoleh luas daerah arsiran sama dengan 0,5 dikurangi 0,4222 sama dengan 0,0778 dikali 100% sama dengan 7,78%. Sehingga ada 7,78% siswa yang mempunyai tinggi badan lebih dari 170 cm. Nah, kalau tadi ada yang bingung, 0,5 sama 0,422 itu dapat dari mana? Bisa dilihat dari tabel distribusi normal ini. Lalu untuk penyelesaian yang B itu untuk X sama dengan 150 cm, maka Z sama dengan 152 dikurangin 160, lalu dibagi 7, sama dengan negatif 1,14. Dan untuk X sama dengan 165 cm, maka diperoleh 165 dikurangin 160, lalu dibagi 7, sama dengan 0,71. Luas daerah yang diarsir adalah 0,3729 ditambah 0,2580 sama dengan 0,6309 dikali 100% sama dengan 63,09%. Sehingga banyaknya siswa yang tinggi badannya antara 150 cm dan 165 cm adalah 63,09%. Lalu soal 2 akan dilanjutkan oleh Azhara. Di sini ada soal nilai mutu rata-rata atau NMR 300 mahasiswa tingkat persiapan mengikuti suatu sebaran normal dengan nilai tengah 2,1 dan simpangan baku 0,8. Berapa banyaknya mahasiswa tersebut yang mencapai NMR antara 2,5 dan 3,5, inklusif bila NMR itu dihitung sampai persepuluhan terdekat. Karena nilai-nilai itu dicatat sampai persepuluhan terdekat, maka kita harus menghitung luas daerah antara nilai X1 sama dengan 2,45 dan X2 sama dengan 3,55. Seperti dalam gambar. Kita mengetahui kalau misalnya nilai tengahnya itu 2,1, jadi kita menggambarkan 0,1. Lalu nilai gamma, di mana mu adalah rata-rata, dan gamma adalah simpangan baku. Jadi 2,45 dikurangin 2,1 per 0,8, sama dengan 0,44. Dan Z2 sama dengan X2 dikurangin mu per gamma, sama dengan 3,55
kurang 2,1 per 0,8 sama dengan 1,81. Jadi, P2,45 kurang dari X kurang dari 3,55 sama dengan P 0,44 kurang dari Z kurang dari 1,81. Di mana PZ kurang dari 1,81 itu kita dapetin 0,9649. Dari hasil, kita bisa lihat di tabel Z distribusi normal, kalau misalnya 1,81 itu nilainya 0,4649 ditambah 0,5, jadi hasilnya 0,9649. Lalu nilai PZ kurang dari 0,44 itu hasilnya 0,6700 karena kita bisa lihat dari tabel kalau 0,44 itu hasilnya 0,1700 ditambah 0,5. Jadi hasilnya 0,6700. Jadi 0,9649 dikurangin 0,2949. Jadi banyak mahasiswa yang NMR-nya antara 2,5 dan 3,5, inklusif adalah 29,49 atau kira-kira 88 mahasiswa di antara 300 mahasiswa tersebut. Masuk ke soal ketiga, yaitu luas daerah di bawah kurva normal baku yang diberi arsir adalah, di sini kita bisa lihat bahwa garisnya ada di minus 1,22, dan yang diarsir adalah bagian dari minus 1,22 ke atasnya, sehingga di sini arsirannya bisa dibagi menjadi dua daerah, yaitu daerah 1 itu adalah pada interval minus 1,22 kurang dari Z kurang dari 0 sama dengan kurang dari Z kurang dari 0. Dan di sini ada luas daerah 2 adalah Z lebih dari 0, ada di interval Z lebih dari 0. Dan untuk luas daerah 1 itu kita bisa lihat tabel Z di bagian kanan untuk bilangan 1,22 dan lihat baris 0,12 dan pilih kolom kedua sehingga mendapatkan kolom yang ini 3.888. Nah, di sini diperoleh bahwa luasnya adalah P dalam kurung min 1,22 kurang dari Z kurang dari 0 itu 0,3888. Luas daerah 2 itu karena daerahnya merupakan setengah bagian dari bawah kurva distribusi normal, maka di sini P dalam kurung Z lebih dari 0 menggunakan bagian yang ini sama dengan 0,5. Nah, luas daerah yang diberi arsir itu adalah jumlah luas keduanya, yaitu P dalam kurung Z lebih dari minus 1,22, di mana ini adalah P dalam kurung minus 1,22 kurang dari Z kurang dari 0 ditambah P dalam kurung Z lebih dari 0. Karena kita harus menjumlahkan kedua bagiannya. Sehingga di sini didapatkan P dalam kurung min 1,22 kurang dari Z kurang dari 0 itu adalah 0,3888 ditambah 0,5. Atau bisa dijumlah menjadi 0,8888. Jadi luas daerah di bawah kurva normal baku tersebut adalah 0,8888. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat dimengerti dengan baik dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.